Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, pada video ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara penggunaan list view. Sudah? Bagaimana cara penggunaan list view pada Microsoft Visual Studio. Nah, list view di sini adalah sebuah tempat untuk menampilkan data-data yang sudah kita inputkan. Misalnya nih kita belanja barang 1, 2, 3 segala macam ya. Kemudian data tersebut akan ditampilkan ke dalam list view. Oke. Nah, di sini berarti kita akan berkaitan dengan barang ya. Berarti contohnya adalah sebuah pembelian barang. Oke, berarti kita di sini harus mendesain terlebih dahulu. Berarti di sini kita akan mendesain ada beberapa mungkin saya di sini gunakan 5 ya. Oke ya. Kita susun terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini yang kita gunakan satu combo box. Kemudian 4 text box. Kemudian button. Di sini kita coba gunakan 3 button. Oke. Nah, kemudian di sini kita gunakan adalah list view. Sudah? Yang ini kita buat aja list view-nya seperti ini. Sudah. Kemudian di sini kita kopikan lagi satu. Kita buat di sini. Sudah? Nah, berarti desainnya seperti ini. Kemudian berarti di sini kita rubah dulu, berarti di sini kode barang. Kemudian di sini nama barang. Kemudian harga barang. Jumlah beli. Total harga. Oke, kode barang, nama barang, harga barang, jumlah beli, kemudian total harga. Kemudian di sini kayaknya nggak usah. Ini kita hapuskan aja. Berarti kita gunakan 2 button aja di sini. Ini button hapus. Oke, kemudian di sini button, ini button keluar. Kemudian di sini total pembayaran. Sudah? Berarti di sini name-nya kita buat adalah kode. Kemudian di sini adalah nama. Kemudian di sini harga. Kemudian di sini adalah jumlah total pembayaran. Hapus keluar. Oke, yang ini namanya tetap dibuat, namanya adalah list view 1. Sudah? Namanya tetap di situ adalah list view 1. Oke, berarti selanjutnya adalah kita masuk ke dalam form load-nya. Sudah? Nah, berarti di sini kita akan membuat beberapa bentuk, kita akan membuat beberapa sub. Sudah? Kita akan membuat beberapa sub yang dimana sub ini akan nanti kita panggil di dalam form load-nya. Pertama itu adalah sub bersih ya, seperti biasa. Berarti apa aja di dalam sub bersih ini? Di dalam sub bersih di sini ada tadi ada kode ya, kode titik teks. Kita kopikan. Habis kode tadi ada nama, kemudian harga, kemudian total, jumlah dulu, kemudian total. Oke, kemudian ada combo box, berarti sub isi kode.
Berarti di situ ada sub isi kode. Sudah, berarti sub isi kode berarti kita mengisikan nilai ke dalam combo boxnya. Kita mengisikan itemnya pada combo box kode tadi. Berarti kode titik items titik add. Berarti di sini kodenya kode 301 BD. Sudah, berarti di sini kita buat aja dulu misalnya 4 ya. Sudah, kita dibuat di sini adalah 4 2 5 aja deh. 5 ya. Berarti ada 5. Kemudian di sini kita buat sub baru yang dimana sub ini untuk membuat kolom dan baris pada di view-nya. Sudah, di sini kita akan membuat kolom pada list view-nya. Berarti sini list view 1, tadi kan namanya belum berubah, titik columns titik add. Kemudian sini adalah kode barang, kemudian 100 kita buat, kemudian horizontal center. Oke, ini kita kopikan aja. Oke. Nah, di sini tadi ada 5 ya, ada kode, nama, harga, jumlah, dan juga total. Sudah. Nah, data ini yang akan kita masukkan. Data ini akan kita masukkan ke dalam kolomnya. Makanya di sini untuk kolomnya juga harus ada 5. Sudah. Di sini yang kode barang ini merupakan judul dari kolom. Sudah. Kode barang ini merupakan judul daripada kolomnya. Kemudian yang 100 ini, 100 adalah berapa lebar kolomnya. Sudah, 100 ini adalah berapa lebar kolomnya. Horizontal alignment center yang artinya adalah letaknya nanti mau di sebelah mana. Apakah di center, di tengah, di kiri, ataupun di kanan. Oke ya. Nah, berarti di sini kita rubah. Setelah kode berarti nama barang, kemudian harga barang. Berarti selanjutnya di sini adalah jumlah beli. Kemudian di sini adalah total bayar. Oke. Kemudian setelah ini kita tampilkan garisnya. Kita buat di sini adalah list view 1 titik grid lines sama dengan true. Kemudian list view 1 titik view, kemudian sama di sini adalah view titik details. Sudah, kita buat seperti ini. Kemudian setelah kita buat seperti ini, baru ketiganya kita call. Berarti call bersih, kemudian call isi kode, kemudian call kolom table. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Sudah. Nah, inilah dia yang dikatakan tadi. Tata letaknya seperti ini. Ini nama barang, kode barang, nama barang, harga barang, jumlah beli, dan juga total bayarnya. Sudah. Kemudian setelah itu barulah kita buat untuk source code atau coding untuk yang lainnya. Oke, berarti langkah pertama adalah kita akan menampilkan nama barang dan juga harga barang. Sudah, langkah pertama adalah kita akan menampilkan nama barang dan juga harga barang, yang dimana itu kita dapatkan ketika kita pilih kode barang. Berarti kita double klik di sini, kode barang yang kita double klik. Berarti di sini saya ingin menggunakan seperti if Microsoft Visual Basic .NET. Sudah. Berarti kita ngambil kode teks, kemudian oke, kita ngambil dari angka ini ya. Berarti dia dimulai dari yang kita lihat ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti dimulai dari karakter keempat sebanyak 3 karakter. Sudah. Dimulai dari karakter keempat.
berarti sebanyak 3 karakter, sama dengan 301. Dan maka untuk nama titik teks di sini kita buat misalnya buku. Kemudian untuk harganya misalnya kita buat di sini adalah 5.000. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah else if Microsoft Visual Basic .NET tetap sama kode titik teks, kemudian 4,3 sama dengan 302. Dan maka di sini untuk namanya sama dengan kita misalnya pensil. Kemudian harganya kita buat di sini misalnya dia 3.000. Sudah? Nanti ini kita kopikan aja, copy pastekan aja. 302 berarti 303, 304, 305. Udah, berarti di sini kita buat pulpen. Harganya kita buat 4.000. Kemudian kotak pensil harganya 10.000. Misalnya penghapus, berarti di sini harganya adalah 2.000. Oke, kemudian setelah ini berarti di sini kita akan melihat, kita akan membuat seperti ini. Sudah, kita akan buat seperti ini. Ketika kita masukkan ini, sudah, kita proseskan dulu. Kita pilih ini sudah muncul ya untuk 01, 302, 303, 304, 305. Sudah. Kemudian di sini kita inputkan di sini angkanya. Kemudian kita tekan enter. Setelah kita tekan enter, maka nanti untuk total harganya itu akan muncul. Kemudian setelah kita tekan enter, maka untuk total harganya akan muncul. Total harganya nanti akan muncul. Oke, berarti kita double klik di sini. Sudah? Berarti kita double klik di situ, tetapi di situ harus ada yang kita rubah. Sudah? Berarti di sini harus ada kita rubah apa eventnya. Sudah, setelah ini kan text change. Di sini kita rubah. Yang ini kita rubah menjadi keypress. Sudah, kita pilih yang keypress. Berarti adalah ketika kita menekan sebuah tombol. Sudah, berarti di sini keypress kita tekan. Berarti yang ini bisa kita hapuskan saja. Sudah. Kemudian dari sini, berarti di sini kita harus mempunyai tombol kuncinya untuk menampilkan hasilnya. Nah, tadi tombol kuncinya di situ adalah enter. Sudah. Berarti kita buat adalah jika ASCII. Nah, berarti di sini kita akan mengambil nilai daripada ASCII dari si enter. Berarti nilai ASCII dari enter adalah 13. Dan sudah, maksudnya di sini adalah jika ASCII, sudah, kita akan mengambil nilai ASCII dari ini adalah enternya dalam arti, tapi ini bukan variabel yang kita buat, tapi di sini hanya penggambarannya aja. Jika kita akan mengambil ASCII dari sebuah karakter kuncinya yaitu 13, maka dia akan memunculkan datanya. Oke. Nah, di sini berarti yang ini harus terisi, kode barangnya harus terisi, kemudian jumlah belinya harus terisi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan total harga itu dia harus tahu nih harganya. Sedangkan harganya itu didapatkan dari kode barang. Sebenarnya total harga itu harga dikalikan dengan jumlah beli. Sudah? Berarti di sini kita menggunakan fungsi if. Jika if, di sini kita buat lagi if kode titik teks. Sudah? Kode titik teks kemudian 0 n
jumlah titik teks, kemudian juga kosong, dan total titik teks sama dengan jumlah titik teks dikalikan dengan harga titik teks. Kemudian else di sini bukan di sini, berarti selanjutnya di sini adalah else-nya. Berarti selanjutnya di sini else-nya kita harus buat pesan. Pesannya gimana? Jika yang ini kosong dan ini kosong, maka total harganya ini tidak akan bisa kita diproses, tidak akan keluar nilainya. Yang mana artinya kita harus memunculkan pesan. Sudah? Untuk memunculkan pesan, kita harus membuat namanya mixtextbox. Sudah? Mixtextbox sama dengan masih ada data yang kosong. Sudah? Masih ada data yang kosong. Kemudian kita buat si stylenya mixtextbox style. Kemudian di sini kita buat information aja. Kemudian kita buat informasinya di sini adalah konfirmasi. Oke, kita lihat dulu contohnya. Di sini kita langsung enter dan dia akan muncul pesannya masih ada data yang kosong, baru kita klik OK. Oke. Kemudian kita ada yang kurang. Oke. Seandainya hanya posisinya seperti ini, akan muncul sama, tetap akan muncul. Jika posisinya mixtextbox-nya seperti ini, dia akan tetap muncul. Sudah? Dia akan tetap muncul, tetapi ada tetapinya. Untuk judulnya ini, judulnya adalah apa yang menjadi nama projectnya. Judulnya di sini adalah apa yang menjadi nama projectnya. Nah, di sini untuk merubah itu, makanya kita rubah untuk stylenya. Sudah? Maka kita rubah di sini adalah stylenya. Berarti ini adalah mixtextbox. Kemudian di style titik information. Kemudian di sini kita buat adalah konfirmasi. Sudah? If oke, kurang if-nya 1 lagi. Di sini dia berubah. Untuk judul mixtextbox-nya itu berubah menjadi konfirmasi. Oke, seandainya kita pilih misalnya seperti ini, kita klik enter, maka untuk total harganya akan muncul. Maka untuk total harganya di sini akan muncul. Total harga di sini akan muncul. Nah, permasalahannya di sini adalah bagaimana cara kita menyimpannya di sini. Berarti di sini kita harus butuh satu tombol. Tadi sudah benar ya, sudah ada satu tombol. Tadi saya berencana langsung masuk ke dalam sini, tetapi kalau dia langsung masuk, dia nanti tidak akan muncul seperti ini. Sudah? Berarti di sini kita harus buat satu button baru. Kita kopikan aja, nama buttonnya di sini adalah simpan. Kemudian name-nya juga simpan. Oke. Berarti selanjutnya adalah kita ingin menyimpannya. Sudah? Kita ingin menyimpannya. Selanjutnya adalah kita ingin menyimpannya. Cara untuk menyimpannya berarti kita buat dia adalah dim isi sebagai new dari apa, list view item. Sudah? Kemudian isi titik teks. Apakah yang menjadi kuncinya? Yang menjadi kunci di sini adalah kode. Sudah? Yang ini ibaratnya adalah keychar-nya, yang artinya adalah kunci untuk mengisikan data berada pada apa yang menjadi awalannya. Awalnya itu adalah kodenya atau menjadi primary key-nya ya, menjadi primary key-nya adalah si kodenya ini. Oke, berarti yang lainnya adalah tinggal isi titik sub items titik add. Apa aja tadi yang perlu kita tambahkan? Yang perlu kita tambahkan di sini adalah nama titik teks,
Kemudian tinggal kita kopikan, tadi kita tinggal tambahkan aja ya. Ada 4 lagi ya. Kode nama. Oke. Harga, jumlah, kemudian total. Kemudian kita isikan list view 1 titik items titik add, yaitu kita masukkan si isi. Oke. Berarti di sini kita call bersih. Sudah? Yang artinya adalah nanti setelah kita simpan dia akan menghapus datanya. Berarti di sini misalnya 5, kita enter, kita simpan, maka dia akan masuk seperti ini. Ini kode barangnya, ini nama barangnya, harga barangnya, jumlah beli, kemudian total bayar. Sudah? Nah, tetapi di sini saya ingin membuat ketika kita menyimpan, maka dia otomatis akan melakukan penjumlahan. Sudah? Ketika kita menyimpan, maka nanti di sini akan melakukan untuk penjumlahan daripada si total bayarnya. Berarti di sini kita harus membuat satu sub baru. Sudah? Kita harus membuat satu sub baru. Di sini saya buat sub total bayar. Sudah? Untuk sub total bayar kita buat dim. Oke. Kemudian dim list view 1, kemudian titik items titik count dikurang 1, kemudian tot by sama dengan titik item, kemudian i titik sub items 4 titik text. Oke. Kemudian next. Berarti di sini pembayaran ya. Pembayaran titik text sama dengan EP. Kita gabungkan dia dengan format tot by Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Seperti ini kita masukkan 5, kita tekan enter di sini, simpan. Belum kita call. Kita call-nya di button simpan ya. Kita call di sini total bayar. Oke, belum kita call tadi. Ini 5, kemudian enter, kemudian simpan. Sudah? Nah, yang ini total pembayaran ini didapatkan dari ini, kita jumlahkan yang ini. Sudah? Seandainya kita masukkan data lagi yang lain, misalnya 303 aja. Misalnya sini 3, enter, simpan. Dia otomatis akan terjumlah. Otomatis di sini akan terjumlah. Kemudian di sini misalnya kita masukkan lagi, kemudian enter, kemudian simpan. Nah, di sini juga otomatis akan terjumlah. Nah, permasalahannya adalah misalnya ada salah beli. Sudah? Misalnya ada salah beli. Berarti di sini kita harus menghapus juga. Sudah? Berarti di sini kita harus menghapusnya. Kalau yang ini kita gunakan adalah untuk menghapus semua. Nah, kalau button ini kita gunakan untuk menghapus semua. Di sini kita ingin menghapus, bagaimana cara menghapus salah satunya aja. Oke, tapi ini dulu ya, kita hapus semuanya aja dulu. Sudah? Untuk menghapus semua, berarti kita cukup buat list view 1.
titik items titik list view 1 titik items, list view 1 titik items titik clear. Kemudian di sini juga bayar titik teks, pembayaran titik teks sama dengan sudah. Yang maksudnya gimana? Kalau yang itu kita gunakan seperti ini, 5 enter simpan, kemudian enter simpan. Oke, kita klik, maka dia terhapus semua, semua. Nah, seandainya nih ada salah beli, kita ingin menghapusnya. Kita ingin menghapusnya. Caranya gimana? Caranya adalah kita double klik di sini. Kemudian yang ini eventnya kita juga rubah. Kita rubah menjadi apa? Di sini kita rubah dia menjadi double klik. Sudah. Kita pilih dia menjadi double klik. Di sini kita pilih dia menjadi double klik. Oke. Sudah, ini kita hapuskan aja. Ini juga kita hapuskan. Kemudian kita buat list view 1. List view 1 titik items titik remove. Oke, kemudian list view 1 titik select items, kemudian 0, kemudian kita call si total bayar. Oke, kita coba jalankan. Oke, kurang. Simpan. Oke, ini sama ya. Kalau kita hapus tadi terhapus semua ya. Nah, sini kita ingin rubah misalnya 7, simpan. Kemudian ini 6, simpan. Nah, kita ingin menghapus salah satunya. Kita double klik di sini. Sudah? Dia akan terhapus, total pembayarannya ini akan berubah sesuai dengan total bayarnya. Sudah? Kemudian yang terakhir tadi ada button yang belum kita apa? Di sini adalah button keluar. Sudah? Berarti di sini kita harus membuat untuk button keluarnya. Untuk button keluarnya berarti di sini kita akan buat sebuah pesan juga ya. Dim pesan. Sudah. Kemudian kita juga buat sebuah message box. Kita tetap juga stylenya, tapi di sini kita buat question. Kemudian sini adalah kemudian if pesan sama dengan VB yes, then maka close. Sudah. Berarti kita coba button keluarnya. Ini kurang. Sudah. Dia akan muncul sebenarnya apa yakinin keluar. Ketika no, maka dia akan tetap, tetapi ketika yes, maka dia akan keluar. Sudah? Di sini berarti tinggal penjelasan detail untuk codingnya. Nah ya. Nah, ini tadi ya, ini sudah sering ya, berarti yang ini tadi sudah dijelaskan. Yang ini adalah sebagai judul. Sudah? Itu sebagai judul mana? Itu sebagai judul yang ini. Kode barang, di sini juga kode barang, kemudian nama barang, ini juga sebagai nama barang. Sudah? Kemudian ini yang 100 di sini adalah lebarnya, lebar kolomnya, horizontal alignment center di situ adalah posisinya ya. Kalau yang ini posisinya memang selalu tetap di sebelah kiri.
yang lainnya posisinya di tengah. Nah, ini bisa kita atur sendiri. Oke. Selanjutnya ini kita call ya. Ini kita yang ini juga sama. Ini tadi sudah kita call. Yang ini juga sudah di video sebelumnya sudah kita jelaskan tentang penggabungan antara fungsi string dengan logika if. Yang dimana kita di sini mengambil angkanya ini, mengambil nilainya ini dari kode ini, dari kode pada si kode harga. Kemudian nah di sini tadi kita setelah pilih kode harga, maka untuk nama dan juga harganya muncul. Nama dan juga harganya muncul. Tetapi di sini untuk memunculkannya adalah kita masukkan sebuah kunci. Kita memasukkan sebuah kunci di sini adalah kuncinya apa? Kuncinya adalah ketika kita menekan enter. Ketika kita menekan enter, maka akan muncul si total harganya. Sudah? Ketika kita menekan enter, maka akan muncul si total harganya. Yang dimana untuk memunculkan total harga di sini ini ada ketentuannya. Ketentuannya adalah jika kode titik teks dia kosong, n jumlah titik teks kosong, maka dia akan memunculkan, dalam arti sini ada fungsi n. Sudah? Dalam artinya di sini ada fungsi n. Yang artinya jika ketentuan seperti ini, maka untuk memunculkan total harganya adalah kita melakukan perkalian jumlah barang yang dibeli dikalikan dengan harga barang. Sudah? Kemudian jika salah satunya kosong, maka akan muncul sebuah pesan. Pesannya adalah masih ada data yang kosong, yang artinya adalah kita akan memunculkan atau kita diberitahu bahwasanya kita harus mengisi data yang kosong tersebut. Yang dimana MissXbox di sini kita buat stylenya sebagai informasi. Ini mana pesannya adalah sebuah pesan konfirmasi. Kemudian di sini kita akan buat untuk mengisi data dari isian tadi, akan kita isikan ke dalam list view-nya. Sudah? Caranya gimana? Nah, yang ini biasanya kita sebutnya sebagai primary key-nya atau kepalanya, yang lainnya sebagai sub items-nya. Sudah? Ini sebagai items-nya, ini sebagai sub items-nya. Biasanya itemnya ini adalah kepalanya, kepala daripada yang ini. Sudah? Biasanya itu diambil dari sini untuk memudahkannya, yaitu adalah untuk kolom yang paling pertama. Sudah? Seperti ini. Berarti ini kita isikan yang si isinya semua. Kita cukup panggil si isinya aja, yang dimana ini merupakan si ini. Berdasarkan dari kode teks yang ini, yang 4 ini bagian daripada si isinya. Kemudian di sini kita harus membuat sebuah sub baru. Kita akan buat sub baru. Sub barunya itu dari mana? Sub baru ini kita gunakan adalah untuk menghitung daripada si total pembayaran. Yang dimana untuk itu kita harus membuat seperti ini. Kita akan buat dim i as integer, yang dimana i-nya di sini kita akan melakukan perulangan untuk perhitungannya. Sudah? I di sini akan kita lakukan perulangan untuk perhitungannya atau menjumlah daripada total bayar. Yang tot by di sini adalah untuk menampung total bayarnya. Sudah? Tot by di sini adalah untuk menampung si total bayarnya. Yang i di sini sebagai perulangannya, tot by ini sebagai si total bayar untuk menampung total bayar. Total bayarnya awalnya adalah 0. I-nya sama dengan 0. Sampai dengan kapan? Sampai dengan list view items. Count-nya itu adalah -1. Yang artinya adalah perhitungan total bayar itu akan terus dilakukan sampai dengan si list view-nya. Yang dimana untuk mendapatkan total bayarnya itu, kita akan melakukan total bayar, kita tambahkan dengan value nilai yang ada pada list view items i, sudah perulangannya, yang dimana kita akan menjumlahkan dari sub items keempat. Kita akan menjumlahkan dari sub items keempat. Kita lihat sub items keempat yaitu adalah di sini total harga. Sudah, ketika di jalan ini sudah jalan ya. Yang artinya adalah ini kan sebagai items, kode barang sebagai items. Ini sub items 1. Ini sub items 2. Ini sub items 3. Ini sub items keempat. Jadi untuk mendapatkan total pembayaran, kita akan menjumlahkan daripada yang
sub items keempat, yaitu sub items keempat itu adalah total bayarnya. Sudah. Nah, ini pembayaran titik teks. Di sini hanya kita buat untuk menampilkan formatnya. Formatnya adalah kita buat perhitungan seperti angka-angka nilai yang lazim pada umumnya ya. Kita bukan formatnya. Ini tot by-nya, yaitu adalah nilainya. Sudah, yang mana nilainya itu kita gunakan untuk nominal yang seperti ini. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita menghapus. Button hapus di situ adalah untuk menghapus seluruh isian yang ada pada lembar kerjanya. Sedangkan yang ini ketika kita menghapus, kita pilih salah satunya. Yang dimana cara untuk menghapus salah satunya adalah list view 1 titik items titik remove berdasarkan apa? Select items 0, yang artinya adalah kita akan menghapus yang ada pada item tersebut berdasarkan yang 0, yaitu yang 0 itu yang di ini berdasarkan dari kode barangnya. Sudah? Berarti ketika kita klik kode barang yang di sini, maka nanti untuk yang lainnya itu akan dihapuskan. Oke, kita coba contohnya lagi. Misalnya di sini 5 6 enter baru simpan. Kemudian di sini 7 enter baru disimpan. Kemudian di sini 4 enter baru disimpan. Oke, kita klik sini. Sudah. Berarti dia tidak bisa diklik di sini. Di sini tidak bisa. Kenapa? Karena sudah kita buat kliknya itu berada pada kode barang. Sudah, kita klik di sini juga. Oke, tadi sudah ya. Berarti kita klik hapus, maka dia terhapus semua. Maka button keluar ada notifikasi seperti ini. Kemudian yes. Oke. Nah, begitulah kira-kira yang bisa dijelaskan terkait dengan penggunaan list view pada Microsoft Visual Studio 2008.